Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Masih luar biasa dalam kehidupan saudara di masa-masa yang seperti ini. Puji Tuhan, kita tahun ini bisa memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada kesempatan ibadah Minggu pagi ini. Kalau hari Jumat yang kemarin kita bicara tentang kematian Tuhan Yesus, tetapi pagi ini bicara tentang manfaat Yesus naik ke surga. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Pak Yanto akan menolong kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11, judul perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke, makasih Pak Yanto. Ya. Pagi ini kita belajar yaitu manfaat Yesus naik ke surga ada 3 hal. Yang pertama, Yesus naik ke surga adalah menyediakan rumah bagi kita, yaitu tempat di surga. Nah, kita bisa membaca dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 bahwa Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita. "Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ya, jelas bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu apa? Untuk menyiapkan yaitu tempat-tempat kita kelak. Nah, inilah yang perlu ketahui. Seperti apakah tempat yang disediakan oleh Tuhan? Kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga itu seperti apa. Kita perlu tahu. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. 1 Petrus 1 ayat 4, "Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu." Ya, inilah wujud tempat yang disediakan oleh Tuhan itu apa? Yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, dan tidak bisa layu, dan seterusnya. Itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita patut orang yang bangga memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Hal yang lain, Yesus naik ke surga adalah untuk mencurahkan Roh Kudus. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, itu Tuhan Yesus naik ke surga adalah akan mencurahkan Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita ada power, ada kekuatan, yaitu melalui Roh Kudus ini berani untuk mengabarkan Injil di dalam diri kepada orang lain. Nah, ciri-ciri orang yang ada kuasa Roh Kudus di dalam dirinya adalah apa? Berani untuk mewartakan yaitu kabar gembira kepada orang lain. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama. Saya mau menyitir pengalaman dari seseorang jemaat yang tempat ini. Dia tidak mau bicara tentang firman Tuhan, tetapi dia mempertemukan orang supaya orang lain yang berbicara dengan firman Tuhan. Itu salah satu keberanian juga. Jangan gampang, hal itu tidak memerlukan keberanian, itu memerlukan keberanian. Hanya mengajak dipertemukan kepada orang lain. Nah, belum lama ini juga ada orang yang kenal dengan saya, dia membawa orang Buddha, dipertemukan ke saya suruh bicara tentang mereka, suruh nginjili karena dia
kalau nginjilin, kamu ini bilangi saya dan sebagainya, takut digituin. Nah, ditemukan dengan saya lah, saya bersyukur. Dengan cara begitu orang ini paling tidak udah dikuasai oleh Tuhan hatinya untuk mempertemukan, yaitu kepada orang yang supaya berani membicarakan tentang ayat firman Tuhan. Nah, kalau saya kan jelas karena pendeta pasti berani membicarakan tentang firman Tuhan kepada mereka. Masalah dia terima atau tidak itu urusan Tuhan. Yang penting saya menyampaikan di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain hanya kecuali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 jelas dikatakan seperti itu, di bawah kolong langit tidak ada nama lain hanya melalui Yesus di dalam hidupnya. Terus saya tantang, mau nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Kalau kamu mau, saat ini juga kamu akan menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus ini. Nah, itulah yang perlu kita ketahui bersama. Nah, poin yang terakhir, poin pertama tadi adalah apa? Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Nah, yang ketiga, Yesus sebagai pengantara kita. Nah, Yesus sebagai pengantara kita masuk ke surga itu ada pengantaranya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita buka atau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, ayat itu jangan sampai ditafsirkan, wah kalau saya berbuat dosa punya pengantara yang setia dan adil dan sebagainya. Bukan, justru kita lebih hati-hati, jangan sampai berbuat dosa. Maka itu waktu kita belum mengenal ayat ini, konteksnya adalah apa? Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus adalah sebagai pengantara bagi orang yang berdosa. Bukan artinya orang yang sudah berdosa gampangin terus seenaknya sendiri berbuat dosa, punya pengantara ini dan sebagainya. Bukan itu ayat ini. Ayat ini justru mengingatkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus supaya mereka mengerti bahwa Yesus sebagai pengantara kita. Nah, diperjelas lagi di dalam Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi Allah. Ya, sebagai pembela, pengantara bagi kita. Maka itu patut bersyukur. Nah, di dalam Ibrani 7 ayat 24 sampai 25, ayat terakhir ini Ibrani 7 ayat 24 ayat 25. Ibrani 7 ayat 24 sampai dengan 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, jelas di dalam Ibrani itu sebagai pengantara kita. Nah, inilah yang diperjelaskan dalam firman Tuhan bahwa manfaat Yesus naik ke surga ada 3 hal. Yang pertama adalah Yesus akan menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus akan menjadi pengantara di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih firman yang sudah kami sampaikan dalam ibadah kebangkitan-Mu. Tolong Tuhan Yesus kau berkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kau terus memberkati selama ini. Hampir setahun lebih kami mengadakan ibadah online, tapi kami percaya Tuhan memberkati apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat tempat ini, tolong Tuhan Yesus kau campur tangan Tuhan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kau memberkati dalam ibadah ini. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah ini, tolong Tuhan Yesus kau akan memberkati kami semua. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.